Halo semuanya, kembali lagi di Suara Cece. Apa kabar nih? Semoga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Cece akan bersuara tentang sinopsis drama Cafe Midnight. Menceritakan seorang pengantin wanita yang mencari pasangannya yang hilang. Tepat di hari pernikahannya. Calon pengantin pria tidak hadir. Ia bertekad untuk menyelidiki kasus hilang kekasihnya tersebut. Untuk cerita lengkapnya, langsung yuk menuju alur ceritanya. Diawali saat Gong Yun bersiap-siap singkat mengenakan seragam poluan menuju tempat kerjanya. Ditemani oleh Jung Nim, namun perjalanan mereka harus terhenti oleh para remaja yang hendak menyeberang dengan gayanya. Tempat berbeda, Taeyong memergoki Eunsil yang tengah dirundung oleh teman-temannya. Dia seolah tidak melihat apapun yang tengah terjadi. Segera mengajak Eunsil untuk makan fasta di kafenya. Teman Ense yang merundung tidak terima Taeyong ikut campur urusannya. Namun mereka segera pergi saat Gong Yun dan Jung Nim datang dengan seragam gagahnya. Ense lalu diajak Taeyong ke kafenya. Di sana sudah ada 3 remaja yang mencoba menu baru dari Taeyong. Ense juga mencoba menu baru tersebut. Taeyong begitu ramah melayani mereka. Di kantornya, Gong Yun yang sedang bekerja diajak oleh Jung Nim untuk pergi ke pemotretan pernikahannya. Gung Yun dan Taeyong menjalani pemotretan begitu cute diberi arahan pose oleh Jung Nim. Berpindah tempat di kafe Taeyong, Gung Yun beserta teman-teman kantornya merayakan pesta untuk status baru Gung Yun esok hari. Mereka sangat antusias menyambut momen esok hari yang begitu berarti bagi Gung Yun dan Taeyong. Bagaimana tidak, karena Taeyong sebagai mempelai lelaki nanti akan bernyanyi. Namun saat ditanya oleh salah satu temannya mengenai kehadiran ibu Gung Yun hanya diam membisu. Mereka pun mencairkan suasana dengan mengajak makan segera makanannya. Saat Gung Yun membereskan meja, terlihat Taeyong melihat ponselnya dan menatap Gung Yun. Taeyong lalu memberikan minuman untuk Gung Yun. Gung Yun lalu membahas bahwa dia telah menemukan pangkalan yang stabil, yaitu Taeyong yang selalu ada untuknya. Taeyong pun terharu mendengarnya. Mereka lalu membahas masa depan yang akan diraih setelah resmi menikah nanti, di mana harus berhasil dengan kafe yang dirintis oleh Taeyong. Mereka pun berpelukan dan Taeyong masih terlihat gelisah di raut wajahnya. Esok hari semua tamu dan mempelai wanita tengah menunggu kedatangan mempelai lelaki yang belum juga hadir. Gung Yun yang mencoba menghubungi Taeyong harus ikhlas karena nomor Taeyong tak kunjung aktif. Mendapatkan informasi dari Yusek, Ibu Farubaya memberitahu Gung Yun bahwa Taeyong telah pergi. Personil Polwan pun telah memeriksa semua laporan terkait kecelakaan semalam. Dia tidak mendapatkan informasi mengenai Taeyong. Gung Yun lalu pergi dengan gaun cantiknya. Tiba di kediaman Taeyong, dia melihat barang-barang yang masih berantakan. Dia pun pergi ke kamar Taeyong sembari mencoba menghubungi Taeyong kembali. Dihubungi oleh temannya disarankan agar Gung Yun segera memeriksa CCTV dekat kediaman Taeyong. Gung Yun lalu bergegas memeriksa kamera CCTV di sekitar kediaman Taeyong. Terlihat reaksi aneh 3 remaja yang kabur saat melihatnya. Jung Nim menghubungi Gung Yun yang melihat Taeyong terekam CCTV menjatuhkan sesuatu berwarna coklat. Gung Yun yang berada di TKP CCTV melihat kertas berwarna coklat, dia pun mengambilnya. Masih tersambung dengan Jung Nim menginformasikan taksi yang dinaiki oleh Taeyong, plat nomornya sudah dinonaktifkan tahun lalu. Gung Yun lalu menginformasikan dia mendapatkan lokasi Taeyong yang terlihat dari aplikasi berbagi pasangan. Masih dengan gaun cantiknya, dia bergegas menuju lokasi tersebut. Dia pun masuk ke sebuah kafe yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Segera dia mencari Taeyong, namun dia tidak melihatnya.
Ada seorang pelayan yang menyambutnya, menginformasikan kafe buka tengah malam dan tutup saat fajar. Gung Yun lalu menunjukkan foto Taeyong orang yang tengah dia cari. Pelayan menginformasikan bahwa orang di dalam foto tersebut bekerja paruh waktu di kafe ini. Tiba-tiba datang Taeyong dengan gaya yang berbeda, menyapa pelayan tersebut dengan panggilan Master, tanpa menghiraukan keberadaan dari Gung Yun. Gung Yun serentak murka dan Taeyong mempertanyakan sikap kasar dari Gung Yun kepadanya, yang tak dikenalinya. Tiba-tiba pelayan Master memanggil nama Gung Yun, membuat Gung Yun bertanya kenapa pelayan tahu namanya. Pelayan beralasan bahwa dia tahu karena Gung Yun adalah tamu undangan. Tidak menghiraukan pelayan tersebut, Gung Yun fokus pada Taeyong yang terlihat bergaya aneh. Taeyong terheran-heran saat Gung Yun tahu namanya. Dengan marah, Gung Yun mengajak Taeyong untuk pergi keluar dan mendengarkan ceritanya. Menunggu lama Taeyong tak kunjung keluar, Gung Yun masuk kembali ke dalam dan segera mencari Taeyong. Taeyong yang tidak kelihatan batang hidungnya, diprediksi Gung Yun Taeyong kabur kembali dan berkomplot dengan pelayan Master. Namun terlihat Taeyong menunggunya di luar. Gung Yun lalu mengambil sidik jari dari Taeyong yang ada dalam gelas dan jari tangan pelayan Master. Dia bersikeras akan kembali dengan surat perintah esok hari. Gung Yun pun lalu pergi berlalu. Taeyong yang masuk kembali ke dalam kafe menanyakan keberadaan dari Gung Yun kepada pelayan Master. Pelayan Master hanya berkata nanti dia akan kembali lagi. Gung Yun yang masih setia mengenakan gaun cantiknya merasa sedih karena langit yang indah ditatapnya tak seindah harapan jalan hidupnya. Gung Yun yang tiba di kantornya mendapatkan hasil sidik jari dari Jung Nim. Sidik jari pertama diketahui milik Taeyong, namun yang kedua tidak dapat diidentifikasi karena terlalu samar. Dia lalu menceritakan kepada temannya bahwa tadi malam bertemu dengan Taeyong. Bergegas mengajak temannya menuju kafe. Ternyata tidak ada pintu masuk di lokasi kafe, hanya ada tembok yang kokoh. Temannya berasumsi mungkin Gung Yun salah tempat, tapi Gung Yun dengan yakin bahwa lokasinya sudah benar. Jung Nim menyarankan agar dia beristirahat, mungkin karena kelelahan. Gung Yun masih bersikeras harus menemukan Taeyong. Dia pun bergegas pergi. Saat di minimarket, dia bertemu dengan 3 remaja, memanjakan mereka dengan memberikan minuman aneka rasa, dengan maksud mencari informasi terkait keberadaan dari Taeyong. 3 remaja itu bernama Dong He, Sok Tae, dan Dusik. Cerita bahwa dia bertemu dengan Taeyong membawa champagne, dengan penampilan rapi memakai jas dan membawa gitar. Taeyong bercerita bahwa dia gugup akan bernyanyi esok hari di hari pernikahannya. Lebih lanjut, Taeyong akan menemui ibu dari Gung Yun untuk meminta restu. Dicurigai oleh Dong He, kemungkinan Taeyong hilang setelah menemui ibu Gung Yun. Melihat mereka adalah saksi penting hilangnya dari Taeyong, Gung Yun memberikan nomor ponselnya kepada Dong He untuk berjaga-jaga. Bila terjadi sesuatu, dapat menghubunginya. Gung Yun lalu menemui ibunya menanyakan keberadaan dari Taeyong. Ibunya yang berprofesi sebagai peramal tahu bahwa Taeyong mempelai pria anaknya tidak hadir di hari pernikahannya. Gung Yun pun tiba-tiba menyesali karena tidak mengundang ibunya ke acara pernikahannya. Ibunya hanya berdalih jika dia memang tidak akan datang. Mengetahui jika Gung Yun ditakdirkan menjalani 2 pernikahan, ibunya lalu menerawang Taeyong lewat foto dan beraksi dengan gaya meramalnya. Memperingatkan Gung Yun agar tidak kehilangan hartanya, maka harus berada pada benda-benda berwarna ungu dan emas, karena akan datang keberuntungan dan kekayaan. Gung Yun sangat kecewa akan tingkah dari ibunya yang malah membaca peruntungannya bukan mencari tahu keberadaan dari Taeyong. Gung Yun lalu pergi dengan penyesalan mendatangi ibunya. Saat malam, Gung Yun mendapati pintu masuk kafe. Di dalam kafe mengetahui Gung Yun datang ke kafe, bergegas Taeyong bersembunyi. Gung Yun yang datang penuh ambisi memberitahu pelayan master bahwa tempat ini tidak terdaftar. Dan sidik jari pelayan master tidak terverifikasi. Melihat Taeyong yang akan kabur lagi, dipertegas dengan kilat oleh Gung Yun agar Taeyong jangan ngibrit pergi. Tiba-tiba, Gung Yun mempermasalahkan bekas luka di tangan Taeyong yang menghilang saat latihan militer. Taeyong hanya menjawab dia belum mengikuti wajib militer. Saat mengonfirmasi tahun, ternyata di kafe dia berada masih tahun 2016. Gung Yun langsung tersadar ini sangat tidak masuk akal baginya. Terlihat oleh Taeyong, Gung Yun nampak kebingungan. Diinformasikan olehnya memang orang-orang di sini berada di waktu yang berbeda-beda. Saat mengonfirmasi ke salah satu customer itu menjawab bahwa ini adalah tahun 1956. Mendengar hal itu, Gung Yun semakin liar dibuatnya.
Taeyong lalu mendekatinya dan meminta maaf bila 6 tahun yang akan datang dia mengecewakannya karena tidak hadir di hari pernikahannya. Kung Yun menyadari bahwa Taeyong yang dia lihat sekarang adalah Taeyong 6 tahun sebelumnya. Taeyong lalu ingin mengetahui bagaimana Kung Yun bertemu pertama kali dengannya. Kung Yun bercerita, Kung Yun melihat Taeyong pertama kali saat Taeyong putus asa yang akan melukai dirinya. Untuk mengamankannya, Kung Yun memborgol dirinya dengan Taeyong. Lalu Jungmin mengajak Kung Yun pergi ke kafe milik Taeyong. Kung Yun yang lahap memakan menu kafe dibuat terkesan oleh Taeyong. Taeyong yang mendengar cerita tersebut mempertanyakan kenapa dia membuka kafe, apa dia berhenti dari main band yang sangat dia sukai. Lebih lanjut, Kung Yin bercerita bahwa Taeyong menyatakan perasaannya dan mereka pun menjadi pasangan kekasih. Namun, Kung Yin cukup galak, mungkin akhirnya Taeyong muak dengan sikap temperamennya, dan mungkin lari dari Kung Yin. Tiba-tiba ada nenek cantik bernama Dongbek datang ke kafe. Tidak diketahui datang dari tahun berapa, Taeyong bercerita pada Kung Yun bahwa nenek tersebut datang mencari kakaknya. Taeyong lalu pamit pergi sebentar. Disadarinya terlihat di sekelilingnya pengunjung kafe mencari orang yang hilang. Kung Yun lalu pergi namun terhenti oleh Taeyong yang menyarankannya untuk menemui Hyun So. Karena dia pun sekarang selepas bekerja akan tampil bersama Hyun So di klub White Coffee. Kung Yun lalu menemui Hyun So di klub menanyakan keberadaan dari Taeyong. Namun Hyun So pun sudah 3 tahun tidak bertemu dengan Taeyong. Terakhir kali melihat Taeyong saat pembukaan klub, ada beberapa pemilik label indie besar memperhatikan mereka. Namun Taeyong pergi saat itu dan tak pernah memberi kabar. Entah dia demam panggung atau apa, tapi tindakannya tidak bertanggung jawab. Lebih lanjut, Hyun So menyatakan jika Taeyong kabur saat pernikahannya, pasti itu seperti kebiasaan. Hyun So pernah mendengar kabar jika Taeyong sering mengupload video bernyanyi di YouTube. Segera Gung Yun pergi ke kediaman Taeyong mengecek laptopnya. Benar saja terdapat beberapa video dari Taeyong sedang bernyanyi. Gung Yun sangat syok dibuatnya melihat ibunya aktif bercengkrama dengan Taeyong melalui kanal YouTube. Saat keluar, Gung Yun melihat 3 remaja tengah kabur saat melihatnya. Gung Yun lalu mengejarnya dan berhasil menangkap Dong Hae yang menyatakan bahwa dia melihat Jung Min bertemu dengan Taeyong saat itu. Terlihat olehnya obrolan mereka cukup serius. Setelah memberikan informasi itu, Dong Hae bergegas kabur bersama teman-temannya. Dengan penuh amarah, Gung Yun menemui Jung Min menanyakan kejadian yang sebenarnya. Jung Min pun memberitahu Gung Yun bahwa ia saat itu memang menemui Taeyong, namun hanya memberikan sempens yang akan Jung Min berikan kepada ibu Gung Yun. Gung Yun lalu meminta maaf kepada Jung Min atas prasangka buruknya. Lalu Gung Yun menemui ibunya menanyakan kenapa ibunya mengikuti akun YouTube Taeyong. Ternyata ibunya menyukai suara Taeyong yang merdu sampai mengikuti akun YouTube Taeyong. Taeyong mengetahui ibunya seorang peramal. Dia pun memberikan sebuah rahasia yang tak pernah diberikan kepada siapapun, yaitu Taeyong merasa harus berpisah dengan cintanya demi kebahagiaan cintanya. Awalnya Taeyong berpikir untuk bunuh diri karena musik adalah impian dan hidup Taeyong. Jika berhenti bermusik, Taeyong akan mati. Gung Yun sontak berpikir mungkin Taeyong bunuh diri. Dengan rasa kecewa dia pun pergi meninggalkan ibunya. Gung Yun lalu pergi ke kafe mengobrol dengan pelayan master mempertanyakan apakah dia berarti bagi Taeyong. Karena Taeyong memiliki kehidupan rahasia dan tidak menyertakannya. Pelayan master lalu memberikan pendapat tak ada yang bisa menyalahkan apapun karena itu adalah pilihan dari Taeyong. Karena kita sendiri yang menentukan pilihan antara impian besar tapi labil dan kebahagiaan kecil tapi jelas. Gung Yun lalu dihampiri oleh wanita yang mengenalnya. Dia adalah Enso yang terlihat lebih dewasa mencari dirinya. Ingin berterima kasih kepadanya dan Taeyong yang selalu membela dirinya saat dirundung teman-temannya dahulu. Berkat mereka Enso sekarang menjadi wanita kuat dan bekerja di Interpol cabang Thailand. Membuat Gung Yun takjub. Enso lalu berpamitan setelah melepas kangen dengan Gung Yun. Di kediamannya, ibu Gung Yun melakukan ritual mencari Taeyong. Dia pun mendapatkan lokasi keberadaan dari Taeyong. Di dalam kafe, Taeyong menghampiri Gung Yun, namun Gung Yun dengan ketus menyatakan bahwa jika nanti bertemu dengannya, berjalanlah dengan melaluinya. Karena Taeyong akan tidak bahagia bila bersamanya. Lakukan yang Taeyong mau dalam hidup dan berbahagialah. Semestinya Taeyong bertemu dengannya. Taeyong yang tidak terima keputusan sepihak dari Gung Yun, namun Gung Yun tetap pergi. Gung Yun lalu dihubungi ibunya memberitahu lokasi yang diperkirakan Taeyong berada. Bergegas, dia pun pergi. Terlihat seutas pita, tiba-tiba saat melangkah Gung Yun pun terjatuh. Terdengar suara Taeyong yang memanggilnya. Benar saja, dia melihat Taeyong tampak lusuh. Mereka pun melepas kerinduan.
Gung Yun juga melihat ponsel dari Taeyong yang rusak karena terjatuh. Taeyong bercerita bahwa saat akan menemui Ibu Gung Yun, dia yang tersesat karena tidak tahu alamat. Pasti rumah dari Gung Yun malah terjatuh. Dan untuk menyambung hidup, dia mengkonsumsi champagne yang tadinya akan dibawa untuk Ibu Gung Yun. Lebih lanjut, Taeyong bercerita sehari sebelum pernikahannya, dia mendapatkan pesan dari Dragon Entertainment. Yang menonton kanal YouTube-nya menawarkan kerjasama dengan mereka. Makanya Taeyong bimbang akankah bernyanyi lagi atau tidak. Saat terjebak di dalam goa beberapa hari membuatnya tersadar bahwa dia bisa hidup tanpa musik, tapi tidak bisa hidup tanpa Gung Yun. Tiba-tiba terdengar suara, mereka pun segera meminta tolong. Ternyata itu adalah ibu Gung Yun yang mencarinya. Hubungan Gung Yun dan ibunya semakin membaik. Mereka yang berada di rumah sakit menemani Taeyong yang harus mendapatkan perawatan. Taeyong pun menikah dengan Gung Yun penuh rasa bahagia. Dan pernikahan tersebut menjadi akhir dari drama Cafe Midnight. Terima kasih untuk yang sudah menyimak suara Cece sampai drama ini berakhir. Cece pamit dulu. See you.